barokah, kebaikan yang lebih dari diperkirakan. Ekspektasinya 5, dapat 10. Yang 5 itu adalah barokah. Makanya kita selalu mintakan kepada orang, doa kepada Allah supaya teman, sahabat, kawan, assalam. Nabi Ibrahim doanya cuma minta satu anak. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Karena istrinya Sarah sudah tidak diharapkan lagi bisa hamil, dianggap sebagai perempuan yang mandul. Akhirnya Nabi Ibrahim menikah 86 tahun, lahirlah anak laki-laki bernama Ismail. Kabulkanlah. Ya Allah, Ismail kabulkanlah ya Allah, Ismail kabulkanlah ya Allah, Ismail kabulkanlah ya Allah. Lahir anak Ismail, kabulkanlah ya Allah. Begitulah dia berdoa. Tapi karena dia bertuah, diberi Allah bonus lebih dari yang kau minta. Apa dia? Setelah 13 tahun, 86 tambah 13, 99 tahun umurnya, hampir 100, lahir anak dari yang tidak diduga-duga, dari istri yang sudah divonis hamil, istri tua. Lahir dari Sarah seorang anak laki-laki, diberi nama Ishak. Ishak ini tua karena sudah tak diharapkan lagi. Begitu juga kita diajarkan orang memancing ikan, dipasang 5 pancing. Pancing yang pertama pakai bambu, pakai tali pancing, pakai mata kail pancing, umpannya kodok. Pancing yang kedua pakai bambu, mata kail pancing, cacing. Umpan yang ketiga, umpan yang keempat, yang kelima pasang. Sore-sore dijenguk, yang satu umpannya hilang, yang 2 talinya hilang, yang 3 sama bambu-bambunya hilang. Memang aku manusia yang terlaknat, terkutuk. Jangan husnuzan kepada Allah. Allah rupanya punya rencana lain. Selesai sholat maghrib, datang orang mengetuk pintu, mengirimkan ikan yang sudah matang. Rupanya rezeki kita hari itu bukan ikan mentah, tapi ikan matang. Oh, orang dapat ikan matang nih, disebut dengan orang betuah dia. Kata orang, oh betuahnya kamu. Ustaz Abdul Somad dulu cita-citanya apa? Pernah Ustaz bercita-cita akan tabligh akbar, dihadiri orang ramai, sampai mau jalan-jalan ke mall makan pun susah, mesti pakai masker. Kenapa Ustaz Somad itu nggak pakai peci, pakai baju koko di airport? Karena kalau pakai peci, pakai baju koko nggak sampai-sampai, orang minta foto. Makanya pakai baju kaos, pakai training, tutup muka, kacamata hitam, pakai topi. Itu pun datangnya juga orang sebelah. Ustaz Somad. Tahu? Kok tahu? Dari cincinnya. Tahu juga orang. Pernah Ustaz akan berpikirkan begitu? Pikiran saya dulu cuma satu. Pulang, ngajar, jadi dosen, membahagiakan orang tua. Ma, aku mau pergi ke Mesir kuliah, doakan aku supaya bisa S1, S2, S3. Nanti kalau sudah selesai doktor, aku mau jadi dosen. Kalau sudah jadi dosen, dapat duit, aku mau bawa orang tua umroh, mau membahagiakan orang tua. Dapat lebih daripada yang itu, maka kelebihan itu adalah tuah. Kita selalu menyebutnya dengan barokah. Makanya makanan yang kita minta itu bukan banyaknya, tapi barokahnya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itulah doa yang paling makbul di dunia. Begitu selesai langsung dapat. Tadi di rumah Pak Wali saya diminta baca doa. Ustaz Somad baca, langsung dibacakan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Langsung datang nasi dengan soto Banjar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ketemu dengan orang menikah laki perempuan, maka kita doakan barokahnya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Hati mesti tulus. Jangan karena belum ketemu pasangan doanya barakallahu lakuma. Kenapa kalau lebih dulu dapat? Kau pakai pelet ya?
Kalau kita doakan orang dengan tulus ikhlas, maka Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka mithluh. Kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan untuk saudaramu. Datang acara akikah, walimah anaknya lahir, kita pun datang minta barakah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruziqta birrahu wa balagha asyuddahu. Saya belum hafal doanya Pak Ustaz. Datang aja makan. Itu kan bukan undangan baca doa. Yang baca doa silakan kepada Habib Kiai. Nanti mereka akan mendoakan bisirril Fatihah, salawat Nabi, salam kepada Rasulullah. Mereka doakan. Kita tinggal amin, 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 kenyang pulang. Datang aja nggak mau. Kenapa kita nggak mau? Padahal justru dari barokah-barokah inilah yang kemudian menjadi tuah yang bertebaran. Tapi syarat yang pertama baiman, setelah itu bauntung, setelah itu batuah. Simbol ini yang akan diingat sampai akhir hayat. Anak cucu kita akan mengingat itu, dia sampaikan kepada menantu, sampaikan kepada keturunannya, menjadi amal jariah. Kalau kita sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, semuanya hanya tinggal kenangan semata. Ayah pernah pengajian di Masjid Ar-Raudhah? Pernah dulu. Acaranya apa? Acara ulang tahun Kota Banjarmasin yang ke-496. Siapa yang ngisi tausiah waktu itu? Waktu itu yang ngisi tausiah orang jauh dari Riau, Sumatera, namanya almarhum Abdul Somad. Semua tinggal kenangan. Di setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kursi ini disediakan untuk Abdul Somad sementara tausiah. Begitu selesai tausiah, dia mesti turun dan mesti pulang. Andai tetap bertahan duduk di sini, panitia akan datang berbisik mengatakan game is over. Semua sudah selesai Ustaz. Kita siap berangkat meninggalkan Banjarmasin. Tapi apa yang kita tinggalkan untuk Banjarmasin? Yang paling penting kita tinggalkan adalah iman. Setelah iman, beruntung karena dia mengamalkan imannya dengan amal soleh. Buah dari amal solehnya, itulah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia batuah barokah. Barokah kebaikan yang lebih dari diperkirakan. Ekspektasinya 5, dapat 10. Yang 5 itu adalah barakah. Makanya kita selalu mintakan kepada orang, doa kepada Allah supaya teman, sahabat, kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakah hartamu, barakah anakmu, barakah keluargamu, barakah hidupmu, barakah usiamu. Orang yang ulang tahun kita doakan barakallahu laka fi umrik. Maka pada kesempatan ini pun saya mendoakan barakallahu lakum fi umri madinatikum. Semoga Allah berikan berkah pada milad Kota Banjarmasin yang ke-496. Mudah-mudahan Allah tetap menjadikan negeri ini negerinya para wali, negerinya para habaib, negerinya para ulama. Mendapat dunia, mendapat akhirat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dimulai jam 9.15, sekarang sudah jam 10.15. Oh, itu makanya Ustaz Somad dari tadi melihat ke sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang bingung kadang mendengar ceramah nggak selesai-selesai. Tapi kalau mendengar ceramah Ustaz Somad, dia sudah tahu 60 menit pasti selesai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang dilakukan di Banjarmasin ditonton saudara kita dari Sabang sampai Papua, mereka terinspirasi, mereka pun akan membuat kalau ulang tahun kota, kabupaten, provinsi, buat tabligh akbar pengajian. Didahului dengan membaca maulid mengharapkan barokah dari Rasulullah. Dimintakan doa dari para habaib, mereka zuriat Rasulullah. Mintakan tausiah, bawa semua kepala dinas, kepala badan, kepala kantor dan ramil dan lanal, Kapolresta, diperkenalkan kepada masyarakat. Jangan hanya dibuat di Masjid Agung di kota besar di tengah pusat kota, tapi dibuatkan di kecamatan. Kenapa? Karena masyarakat memiliki hak yang sama seperti yang dilakukan pada malam hari ini. Nanti puncaknya barulah. Dan hindari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat.
karena kota Banjarmasin didirikan sultan yang adil, diperingati dari momen syahadat dari kesultanan Islam yang ahlu sunnah wal jamaah. Jangan nodai dengan perbuatan maksiat. Mereka sudah bersih menghadap Allah. Jangan kotori, karena negeri ini yang kita injak ini adalah kain kafannya para ulama dan syuhada. Kalau kita belum bisa menambah, paling tidak jangan mengurangi. Kalau kita belum bisa memuliakan, paling tidak jangan menghinakan. Kalau kita belum bisa menguntungkan, paling tidak jangan merugikan. Kalau filosofi itu kita pegang, kita akan berjumpa dengan mereka nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Puncak ulang tahunnya nanti pada tanggal tertentu, dan malam ini pengajian. Puncak dari pengajian adalah bukan pada tablik akbar, puncaknya adalah pada doa. Maka di akhir majelis aminkan doa Habib guru kita, zuriat Rasulullah yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, dimuliakan di antara para manusia karena mengalir darah Nabi Muhammad SAW dalam tubuhnya. Dua yang dia warisi: pertama mewarisi darah Nabi, yang kedua mewarisi ilmu Nabi. Itulah pesan Nabi, taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu dua perkara, in tamassaktum bihima, kalau kamu pegang ini, lan tadillu abada, kitab Allah Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf kepada para habaib, para alim, para ulama. Banyak kata-kata Abdul Somad yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.